Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Istiqomah Samsia dengan NIM 2310111001 dari kelas manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya. Saya akan memaparkan tugas manajemen resiko saya. Saya menganalisis pada bisnis sederhana, yaitu usaha kuliner pada warung makan barokah di sekitar kampus. Usaha kuliner ini merupakan salah satu bisnis yang memiliki banyak peluang, namun juga memiliki berbagai resiko yang harus dikelola dengan baik. Warung makan barokah sebagai usaha kecil yang ada di sekitar kampus menjadi salah satu usaha kuliner yang menyediakan berbagai menu makanan yang terjangkau dan banyak dinikmati oleh mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Berikut resiko, ada sumber resiko dan ada jenis resiko dan dampak resiko. Yang pertama ada persaingan usaha dengan warung kuliner lain di sekitar kampus. Untuk sumber resikonya eksternal dan jenis resikonya strategis dan dampak resiko penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan. Yang kedua ada perubahan kebijakan kampus. Misalnya pembatasan jam keluar masuk mahasiswa. Untuk sumber resikonya eksternal. Jenis resiko strategis, dampak resikonya berkurangnya akses pengalaman potensial. Yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku makanan dan minuman. Untuk sumber resikonya eksternal, jenis resiko keuangan. Untuk dampak resikonya, peningkatan biaya produksi bisa mengakibatkan kerugian. Terus yang keempat, terjadinya wabah penyakit makanan. Misal keracunan akibat kesalahan proses produksi, jenis resikonya resiko operasional dan reputasi. Untuk dampak resikonya sendiri, penutupan sementara usaha dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada kurangnya keterampilan atau konsistensi kualitas dari staf pelayanan atau produksi. Resikonya internal dan jenis resiko operasional. Untuk dampak resikonya sendiri, penurunan kepuasan pelanggan dan cita usaha. Yang keenam ada kerusakan peralatan masak atau pendingin akibat pemakaian yang tidak tepat. Untuk sumber risikonya internal, jenis resikonya resiko operasional. Dan resiko sendiri yaitu gangguan proses produksi dan biaya perbaikan atau ganti baru. Yang ketujuh ada fluktuasi jumlah pelanggan sesuai dengan kalender akademik, misalnya libur semester. Untuk risikonya eksternal, jenis resiko strategis, dan dampak resikonya penurunan pendapatan pada periode tertentu. Kedelapan ada masalah keamanan tempat usaha, misal pencurian atau kerusakan fasilitas. Untuk sumber resiko eksternal dan jenis resiko operasional dan keuangan. Dampak resikonya kerugian material dan gangguan operasional. Yang kesembilan ada ujian atau regulasi kesehatan dari dinas terkait tidak lulus. Untuk sumber resikonya eksternal, jenis resiko operasional dan dampak resikonya paksaan penutupan usaha sampai memenuhi syarat. Yang ke-10, kesalahan dalam perencanaan anggaran atau pengelolaan kas. Untuk sumber resikonya resiko internal,
jenis resiko keuangan, dan dampak resikonya kekurangan dana untuk operasional sehari-hari. Dan yang terakhir, ada penyebaran informasi yang salah atau ulasan negatif yang tidak benar di media sosial. Sumber resikonya eksternal, jenis resiko reputasi, dan dampak resikonya yaitu penurunan minat pelanggan terhadap usaha. Untuk analisis risknya, yaitu resiko mana yang paling berbahaya. Mengapa? Resiko paling berbahaya dalam usaha warung makan barokah di sekitar kampus adalah terjadinya wabah penyakit makanan akibat kesalahan proses produksi. Resiko ini tidak hanya menyebabkan gangguan operasional dan kerugian keuangan, tetapi juga dapat merusak cita rasa secara permanen serta berpotensi menimbulkan tuntutan hukum dari pelanggan yang terkena dampak. Apakah semua resiko harus dihindari? Tidak semua resiko harus dihindari karena beberapa resiko bersifat spekulatif atau dapat diantisipasi dengan langkah mitigasi. Bahkan bisa menjadi peluang. Misal, persaingan usaha dapat mendorong inovasi kualitas produk dan pelayanan. Resiko yang harus memberikan kerugian tanpa potensi keuntungan, atau resiko murni seperti wabah penyakit makanan atau kerusakan peralatan perlu dihindari atau diminimalkan sedikit mungkin. Jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jika saya menjadi manajer usaha warung makan barokah di sekitar kampus, maka strategi yang akan saya lakukan sebagai manajer antara lain, pertama, meningkatkan kualitas produk makanan. Yang kedua, menetapkan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, memanfaatkan promosi sederhana namun efektif. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat makan. Yang keenam, mengelola persediaan bahan baku dengan baik. Melakukan evaluasi usaha secara berkala. Jadi, secara keseluruhan, strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, menarik lebih banyak mahasiswa sebagai pelanggan, serta menjaga keberlangsungan usaha warung makan barokah agar dapat berkembang bersaing dengan usaha kuliner lain di sekitar kampus. Saya mau bertanya kepada Mbak Diah, dari beberapa resiko yang telah diidentifikasi, mengapa resiko keracunan makanan akibat kesalahan produksi dianggap paling berbahaya? Ya, saya izin menjawab. Jadi menurut saya resiko keracunan makanan akibat kesalahan produksi dianggap paling berbahaya karena langsung berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen yang dapat menimbulkan penyakit serius bahkan berakibat fatal jika terjadi kontaminasi dari bahan baku atau proses pengelolaan yang tidak higienis. Selain itu, kejadian ini juga dapat merusak reputasi usaha secara signifikan karena menurunnya kepercayaan konsumen yang memicu pada penurunan penjualan. Nah, tidak hanya itu, usaha tersebut juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum dan sanksi dari pihak berwenang akibat kelalaian dalam menjaga standar keamanan pangan, sehingga resiko ini memiliki dampak yang luas baik dari segi kesehatan sosial maupun keberlangsungan bisnis. Silakan yang mau menanggapi. Baik, saya Yuni izin menanggapi dari dia. Dari jawaban yang sudah disampaikan tadi sangat tepat karena merupakan risiko keracunan sebagai risiko utama dalam usaha kuliner. Hal ini logis karena menyangkut konsumen yang merupakan prioritas utama dalam bisnis makanan. Selain itu, dia juga melihat dampak secara luas, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga reputasi dan hukum.
Izin bertanya pada Rizky. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana cara memulihkan kepercayaan konsumen keracunan makanan sudah terlatih? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reva. Untuk memulihkan kepercayaan konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab secara terbuka, memberikan klarifikasi, memperbaiki sistem produksi, dan mewujudkan komitmen terhadap keamanan pangan. Transparansi dan perbaikan nyata menjadi kunci utama. Sekian hasil analisis pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.